Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa Bapak pimpin. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah tentang sejarah nasional Indonesia. Oke, silakan persiapkan buku catatannya ya, dan harap perhatikan baik-baik apa yang Bapak jelaskan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah pahlawan-pahlawan nasional di Indonesia, tapi dengan media yang berbeda dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu Bapak akan menggunakan media uang sebagai media visualisasi untuk teman-teman semua agar dapat memahami, agar dapat tergambarlah seorang pahlawan tersebut. Nah, teman-teman, uang sering kali teman-teman gunakan ya sebagai alat tukar, sebagai alat untuk belanja dan segala macam. Tapi teman-teman pernah menyadari tidak, gambar-gambar di dalam uang tersebut itu merupakan gambar-gambar pahlawan nasional, dan harus kita pelajari, sebenarnya harus kita telusuri, harus kita kulik gitu kan, bagaimana sih jejak langkah mereka sehingga mereka bisa menjadi pahlawan. Apa saja sih nilai yang dapat kita ambil agar bisa digunakan pada hari ini, agar bisa menginspirasi di hari ini, dan agar bisa menjadi hal kebaikan di hari ini. Nah itu, nah, ini Bapak ada uang, Bapak mah banyak uangnya. Nah ini ada uang 100.000. Nah di 100.000 ini ada dua tokoh yang familiar, sangat-sangat familiar untuk kita semua di kalangan pelajar juga, sangat-sangat familiar. Ini adalah merupakan founding father, seorang bapak bangsa kita. Yang satunya siapa? Soekarno, dan yang satunya lagi Muhammad Hatta. Nah, dua tokoh ini disebut sebagai tokoh Dwi Tunggal karena dua tokoh ini selalu bersama. Namun di dua tokoh ini selalu saja terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat gitu kan antara dua tokoh ini. Kenapa? Ya karena dua tokoh ini punya pemikiran yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda. Akhirnya dua tokoh tersebut memiliki pendapat yang berbeda tentang pembangunan negara, tentang Indonesia tentang bayangan Indonesia di hari depan. Mereka punya bayangan sendiri gitu. Contohnya saja ketika Muhammad Hatta menginginkan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang federal gitu kan, bangsa-bangsa yang memiliki negara-negara bagian. Misalnya ada negara bagian Jawa Barat, ada negara bagian Cirebon, ada negara bagian Jawa, ada negara bagian Sumatera, dan segala macam. Nah ini inginnya Muhammad Hatta seperti itu gitu kan, lebih kepada bukan republik, berarti jatuhnya federal gitu kan. Nah, inginnya seperti itu gitu kan. Nah lalu Soekarno tidak mau. Soekarno inginnya negara kesatuan Republik Indonesia, karena kita harus bersatu gitu kan, antara budaya-budaya lainnya atau daerah-daerah lainnya yang punya budaya yang berbeda itu kan, suku-suku bangsa yang berbeda itu harus disatukan dengan satu bangsa, satu negara, yaitu Indonesia. Nah, karena itu berpikirnya seperti itu gitu. Karena apa? Karena ada alasan historis. Yang pertama karena adanya kesamaan nasib juga gitu, kesamaan pernah dijajah juga gitu kan, kesamaan ada satu corak historis juga, karena konon katanya Majapahit bisa menguasai seluruh seluruh wilayah Indonesia pada saat ini gitu kan, bayangkan gitu kan. Nah berarti itu kita pernah dipersatukan gitu kan, secara historis pernah dipersatukan gitu kan. Nah menurut Soekarno lebih baik kita menjadi negara kesatuan yang itu gitu. Nah itu mungkin teman-teman lebih jelasnya Bapak punya tayangan video, silahkan teman-teman simak antara dua tokoh ini yang merupakan tokoh yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat bisa dikatakan tokoh ini sangat menginspirasi sekali. Nah ini tayangan videonya. Diketahui Dr. Andes Muhammad Hatta mengajukan surat pengunduran dirinya berkali-kali, dimulai sejak tahun 1955 dan 3 kali pada tahun 1956. Pengunduran Bung Hatta benar-benar terjadi pada tahun 1956. DPR awalnya menolak memenuhi permintaan Hatta secara halus. Caranya dengan tidak menanggapi atau membalas surat tersebut. Namun pada November 1956, Hatta benar-benar mundur. Konflik dengan Soekarno sesama proklamator itu pun sampai kepada rakyat.
Selama Bung Hatta tidak lagi menjadi wakil presiden, Bung Hatta diketahui berulang kali mengkritik Bung Besar Soekarno. Ia menilai Soekarno hanya mementingkan urusan luar negeri dan urusan politik pemerintahan, sementara porsi untuk memikirkan kesejahteraan rakyat sangat kecil menjadi perhatian Soekarno. Kritik Muhammad Hatta soal kesejahteraan rakyat sudah berulang kali disampaikan bahkan saat Hatta masih menjadi wakil Soekarno. Hatta pernah mengkritik pemerintahan Soekarno saat dirinya tak lagi jadi wapres. Di mana-mana orang merasa tak puas, pembangunan dirasakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang diharapkan. Kemakmuran rakyat yang dicita-citakan masih jauh saja, sedangkan nilai uang semakin merosot. Rencana yang terlantar banyak sekali. Keruntuhan dan kehancuran barang-barang kapital tampak di mana-mana, seperti rusaknya jalan raya, irigasi, pelabuhan, berkembangnya erosi, dan lain-lain. Oke, video yang ditampilkan tadi sudah teman-teman simakkan bagaimana sejarah lengkapnya tentang Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Luar biasa kan, menginspirasi sekali kan? Iya dong. Oke, selanjutnya ada uang pecahan 50.000. Di dalam uang pecahan 50.000 ini terdapat gambar tokoh pahlawan. Ayo, siapa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Salah. Ini tokoh ini merupakan tokoh yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Ayo, siapa? Ada yang tahu? Oh, bukan juga. Ya, tokoh ini merupakan Insinyur Juanda Kartawijaya. Insinyur Juanda ini merupakan tokoh nasional yang lahir di Tasikmalaya. Beliau merupakan orang Tasik, coy. Jadi teman-teman harus bangga ya, karena tokoh ini merupakan orang Tasik, orang Jawa Barat ya. Nah, Iyad Juanda ini pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1957 sampai 1959 pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno gitu ya. Nah, Iyad Juanda ini punya satu jasa yang luar biasa besarnya, yaitu beliau mengeluarkan sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Juanda. Di dalam Deklarasi Juanda itu terdapat sebuah poin penting, yaitu di mana laut Indonesia adalah laut di sekitar dan di dalam kepulauan-kepulauan Indonesia yang akhirnya sudah terdaftar di UNCLOS. Nah, ini Iyad Juanda lah yang mencetuskan bahwa laut Indonesia itu seperti yang sekarang ini gitu kan, ada yang di dalam kepulauan Indonesia dan ada pun yang laut-laut terluar dari kepulauan Indonesia. Nah, itu jasa besarnya. Tapi lebih jelasnya silakan teman-teman simak video yang satu ini. Nama lengkap Juanda Kartawijaya adalah Insinyur Raden Haji Juanda Kartawijaya. Ia lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat tanggal 14 Januari 1911. Setelah Indonesia merdeka, Juanda menjabat sejumlah posisi penting di pemerintahan, mulai dari Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, hingga Perdana Menteri pada tahun 1957. Saat menjabat Perdana Menteri inilah Juanda merintis penyatuan laut Indonesia. Sebelum tahun 1957, batas wilayah laut Indonesia masih diatur oleh Ordonansi Hindia Belanda 1939. Dalam aturan tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut dan setiap pulau hanya berhak atas 3 mil wilayah perairan yang diukur dari garis pantai. Kapal-kapal asing pun bebas berkeliaran di antara pulau-pulau dan mengancam kedaulatan wilayah Indonesia. Karena itu, tanggal 13 Desember 1957, Kabinet Karya di bawah pimpinan Perdana Menteri Juanda mengeluarkan pertanyaan yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Deklarasi ini menyatakan Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antaranya dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Republik Indonesia. Awalnya, Deklarasi Juanda ditentang oleh hampir seluruh negara di dunia. Tapi pemerintah Indonesia tidak menyerah. Selama bertahun-tahun, Indonesia memperjuangkan konsep negara kepulauan yang ada dalam Deklarasi Juanda agar diterima masyarakat internasional. Perjuangan panjang itu pun akhirnya mencapai keberhasilan,
saat isi deklarasi Juanda diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tanggal 10 Desember 1982. Untuk terus menghidupkan semangat deklarasi Juanda, pada tahun 2001 tanggal 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Nusantara. Juanda dianugerahi gelar pahlawan tahun 1963. Untuk mengenang jasa-jasanya, namanya diabadikan sebagai nama Taman Hutan Raya Juanda di Bandung dan Bandara Juanda di Surabaya. Oke, terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga video saya dapat bermanfaat. Dan bagi teman-teman semua yang ingin memberikan kritik dan saran kepada saya, silakan berikan kritik dan saran tersebut di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.